Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang nyaman dan segar, dan kita bisa memulai aktivitas kita pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Kota Perlindungan. Renungan ini terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ke 6. Saudara sekalian, pada zaman dulu ketika bangsa Israel baru masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan telah berfirman kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa untuk menetapkan kota-kota perlindungan. Tujuan dengan adanya kota-kota perlindungan adalah sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang tidak sengaja membunuh sesama mereka. Dalam masa itu, Tuhan juga telah berfirman bahwa hukuman yang berlaku bagi bangsa Israel adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini ada di Ulangan pasal 19 ayat yang 21. Dengan demikian seharusnya jika hanya berpatokan pada hukum nyawa ganti nyawa tersebut, maka semua orang yang membunuh tentunya harus dihukum mati. Tetapi melalui bacaan kita pada hari ini, ternyata Tuhan ingin agar hukum itu pun tadi juga diaplikasikan dengan bijaksana. Kota-kota perlindungan ditetapkan ada 6 kota, 3 di sebelah sungai barat Yordan dan 3 lagi di sebelah timur sungai Yordan. Hal ini dibuat supaya bangsa Israel punya akses ke kota-kota perlindungan. Perkara pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja tersebut akan dibawa kepada tua-tua kota, dan jika memang diputuskan bahwa pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut dapat tinggal di kota tersebut untuk keselamatannya. Barulah ketika imam besar yang berkuasa itu saat itu meninggal, maka orang tersebut barulah pulang ke kota asalnya tanpa khawatir lagi untuk dibunuh oleh keluarga yang tidak sengaja telah dibunuhnya. Kota perlindungan itu menggambarkan Tuhan sendiri. Dalam hidup kita sering berbuat dosa atau kesalahan. Sebagai konsekuensi daripada dosa-dosa tersebut, kita harusnya mendapatkan hukuman. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Akan tetapi syukur kepada Allah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita di dalam kesesakan. Ini ada di dalam Mazmur pasal 9 ayat ke-10. Tuhan menjadi tempat perlindungan atau kota perlindungan. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jika di zaman Yosua, seseorang baru bisa diselamatkan secara tuntas dari tuntutan keluarga orang yang dengan tidak sengaja dibunuh saat ketika imam besar itu mati, maka Yesus pun bertindak sebagai imam besar bagi kita, yang melalui kematiannya di atas kayu salib telah menyempurnakan penebusan dosa kita. Sehingga dengan kata lain bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan secara tuntas dari tuntutan iblis. Yesus telah mati untuk menanggung dosa banyak orang, yaitu orang yang percaya kepadanya, untuk mendapatkan anugerah keselamatan bagi mereka. Kita sudah sepantasnya bersyukur atas Tuhan kita yang senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bagaimanakah cara kita bersyukur? Tentunya dengan tidak berbuat dosa lagi, dan juga menceritakan akan tentang keselamatan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kita, bahwa Allah atau Tuhan adalah kota tempat perlindungan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.